pengertian rabies itu seperti apa, Dok? Iya. Rabies itu sebenarnya penyakit saraf itu, ya, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Hai sahabat kreatif, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Irna kembali bakal sharing sama kamu dan kita bakal ngobrol bersama DRH Wayan Susile tentang rabies. Hai dokter, apa kabar? Baik, sehat. Salam sehat ya, Dok. Nah, terima kasih atas undangannya. Sama-sama Dok, terima kasih juga untuk kehadirannya. Nah, kita bakal ngobrolin soal rabies nih yang lagi naik daun kok ya nggak enak ya, Dok. Jangan ini kasus, naik daun iya lah. makanya ada apa bilangnya? kasus mungkin. Ada lonjakan itu kasus. Nah itu dia. Padahal sebelumnya udah senang banget nih kita nih sempat menurun ya kasusnya. Oke, sebenarnya pengertian rabies itu seperti apa, Dok? Iya. Rabies itu sebenarnya penyakit saraf itu, ya, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Saraf pusat namanya otak lah. Ya, itu target organnya dan menyerang hampir semua hewan berdarah panas. Masuk anjing, kucing, sapi, babi juga bisa kena, kambing, semua hewan berdarah panas bisa kena. Sebenarnya Ya, itu termasuk juga hewan liar sebenarnya ya, Dok ya. Ya, kayak monyet ada beberapa hewan liar, monyet, ya musang itu bisa kena yang berdarah panas semua kena. Oke. Nah, kalau rabies ini kan memang sebenarnya ini kan sayangnya ya sahabat kreatif ada beberapa yang mungkin tidak begitu care dengan peliharaannya sendiri untuk lebih mewaspadai untuk imbasnya juga ke kita soalnya ya. Nah, betul. Menurut dokter gimana nih? Ya perlu dicatat juga bahwa rabies ini sebenarnya penyakit yang bersifat zoonosis namanya. Kalau bisa kita katakan dia bisa menyerang manusia. Ya, kenapa disebut zoonosis itu karena memang bisa menyerang hewan dan manusia. Ya. Yang terpenting sebenarnya di rabies ini, nah sebelum ke arah itu mungkin kita review sedikit lah bahwa rabies itu sebenarnya penyakit yang baru ada di Bali. Kalau tidak salah sekitar tahun 2009 awalnya. Sebelumnya di Bali itu bebas rabies sebenarnya. Dan 2009 lah mulainya di Buleleng ini. Karena kenapa? Karena ada masuknya hewan yang tertular rabies ke sini. Nah, sayangnya Bali yang sudah lama bebas rabies itu hewan yang menjadi targetnya termasuk anjing, kucing, kera, sapi itu. Anjing utamanya itu populasinya tinggi di Bali. Sehingga merebak lah sampai ke itu. Dan rabies ini sebenarnya disebabkan oleh virus. Nah, kalau kita bicara virus ya sudah. Kita nggak bisa. Obatnya belum ada, ya kan? Obatnya belum ada. Jadi penyebab dari rabies adalah virus, sahabat kreatif. Virus bukan bakteri. Kalau virus ya, pengobatannya simptom aja. Dan yang terpenting rabies ini perlu dicatat ya. Rabies ini tidak serta-merta sekarang tergigit, sekarang kena. Ya, nggak kayak gigit semut ya, Dok ya? Karena targetnya itu ada di otak. Itu masalah rabies itu di situ. Kalau rabies sebenarnya penyakit yang gampang-gampang susah lah. Gampangnya gimana? Karena kita tahu bahwa rabies itu penularannya melalui luka yang terbuka. Yang paling sering itu gigitan lah. Luka yang terbuka masuk virus di situ karena sifatnya neurogen dia. Dia menjalarnya itu melalui saraf. Gampangnya di situ sebenarnya. Kalau kita tidak tergigit ya tidak kena sudah, aman. Itu loh ceritanya. Tapi susahnya anjingnya itu terlalu banyak di Bali. Nah, itu yang bikin kita pusing sebenarnya. Karena populasi anjing terlalu tinggi dan cara pemeliharaan itu yang penting. Cara pemeliharaannya itu harus memang kita bisa batasi mereka. Minimal anjing itu dirumahkan lah. Itu yang penting sebenarnya. Karena anjing yang di rumah itu nggak mungkin menggigit lah kalau nggak orangnya masuk kan. Kalau orangnya masuk ke rumah orang lain itu baru tanpa permisi biasanya digigit. Tapi yang sering menggigit itu anjing yang diliarkan itu. Ada pemilik tapi diliarkan. Itu yang sering menjadi kendala kita. Dan hampir kalau di desa-desa itu hampir semua desa anjing liar tuh masih ada. Anjing yang diliarkan lah. Mungkin anjing liar itu sedikit. Tapi anjing yang diliarkan itu yang banyak.
Itu yang menjadi konsen sebenarnya di Bali. Kalau memang mau Bali itu bebas rabies lagi. Oke, jadi sahabat kreatif, penyebabnya sudah tahu, terus pengertiannya juga tahu. Nah, soal gejala nih dok, soalnya kan kalau seperti tadi dokter bilang bahwa digigit nggak langsung terasa, nih berapa hari kok inkubasinya atau gimana nih pengertiannya dok? Ini penting juga ini. Kalau kita bicara gejala itu penting juga. Kalau gejala itu muncul setelah virus itu mencapai target organ, itu perlu dipahami dulu. Target organnya itu adalah otak. Oke, jadi tujuannya cuma otak ya sebenarnya. Oke. Nah, gejala itu gimana? Sebelum gejala itu muncul, itu tergantung gigitan biasanya. Kalau gigitan semakin dekat dengan otak, dia semakin cepat gejala itu muncul. Contohnya dok, maksudnya dekat dengan otak. Misalnya Anda tergigit di kaki. Kaki dengan kepala kan agak jauh ini. Mungkin bisa sampai 2 bulan inkubasi namanya. Baru gejala itu muncul. Ya. Di hewan juga seperti itu. Kalau dia dekat dengan otak dia lebih cepat, mungkin sebulan gejala itu muncul. Nah gejalanya yang sekarang yang penting. Kalau menemukan anjing yang dengan gejala-gejala seperti ini memang harus kita waspadai. Ada 3 tahapan gejala pada rabies itu sebenarnya. Yang pertama itu prodromal namanya. Ada perubahan perilaku di dalam anjing itu. Mulai dia tidak mengingat, kalau kita anjing pemilik ya. Mulai tidak mengingat namanya dipanggil Blackie nggak mau dia karena udah nggak kenal dengan namanya. Terus mulai dia takut air biasanya, takut dengan air, kasih minum dia nggak berani. Air pun untuk minum pun dia nggak mau. Berani. Apalagi dimandiin ya dok, gitu hitungannya. Mulai takut sinar dia, mulai sembunyi lah. Sinar matahari atau? Sinar matahari. Sinar matahari. Perang-perang dia takut. Kayak vampir ya dok ya. Begitulah. Mirip-mirip lah. Soalnya ada gigitannya juga. Itu prodromal itu. Terus habis itu? Itu biasanya rentangnya 2-4 hari. 2-4 hari. Setelah itu masuk ke fase eksitasi dia. Eksitasi dia mulai marah-marah. Karena mulai ada apa istilahnya? Rangsangan. Di otaknya mulai terganggu lah. Dan biasanya pada saat eksitasi itu virus sudah ada di lakrimal. Ya di liurnya udah mulai penuh virus itu. Pada saat itu kalau dia menggigit masuk dah virus itu. Ya, dia lebih galak kalau eksitasi itu masa galak dia. Apapun ditemukan ya gak gigit. Dia menemukan biasanya kalau ada orang jalan itu misalnya udah gatalnya pengen gigit pokoknya. Bikin gigit aja maunya. Itu biasanya rentangnya 1-2 hari. Setelah itu menggigit tidak menggigit dia ke paralisa. Paralisa udah lumpuh dia. Itu tandanya. Nah, mulai lumpuh 1-2 hari mati. Makanya kenapa orang yang tergigit anjing itu ada masa observasinya 14 hari karena ini. Ya, karena rabies kalau sudah mencapai di otak dan menimbulkan tanda klinis itu 99,9% meninggal, mati anjingnya. Dan itu jarang sekali kalau anjing yang sudah kena rabies hidup lagi, mungkin. Kemungkinannya kecil itulah, 0,00 sekian persen lah. Itu tandanya. Itu baru di hewan ya dok ya? Di hewan seperti Jadi itu. kurang lebih ketika memang manusia terinfeksi? Ketika di manusia kurang lebih sama lah, mirip lah. Tandanya juga mirip dengan inkubasinya juga antara. Kalau di hewan mungkin sebulan atau 2 minggu sampai 2 bulan. Kalau di manusia mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Karena gigitannya lukanya kecil, jauh dari otak, nggak bisa. Karena perjalanannya di saraf itu cukup pelan soalnya. Dia butuh waktu untuk sampai di otak. Nanti akan menuju ke arah kenapa harus dibeli VAR itu. Di situ nanti ketemunya ya benar. Tapi memang seharusnya kalau misalnya nih kita sih bukan ngomongin tadi kan udah tahu gejalanya. Tapi kan ternyata tidak jauh beda sama ketika peliharaan ataupun anjing yang memang terinfeksi rabies dengan ketika seseorang terkena rabies. Kalau misalnya yang pertama kali harus dilakukan nih seseorang yang mungkin tergigit, kita nggak tahu nih kan, tuh kamu rabies apa enggak, kan nggak tahu, kita nggak mungkin ya kan ngobrol sama gitu kan, nggak mungkin kita nanya pada anjing itu rabies apa enggak. Tapi kita ngerasa banget kalau udah digigit nih, entah itu sama peliharaan sendiri atau apalagi peliharaan yang nggak jelas. Apalagi pemiliknya nggak tahu siapa makanya, di jalan yang kadang-kadang diliarkan memang itu. ada ya apa sih kayak ada nemtek, berkalung tapi tetap kita tidak tahu siapa.
Karena memang dia pulang sendiri nanti, Betul. pergi sendiri. Oke. Perlu dicatat itu, Nah, betul itu itu. deh. Karena untuk mencegah itu, kalau kita bisa katakan Mencegah, mencegah. ya. Jangan tergigit anjing. Setiap ketemu anjing, Iya. gitu Iya. ya. Usahakan jangan dekat dengan anjing. Oh, oke. Poinnya kalaupun dekat dengan anjing, jangan sampai digigit. Oh, Nah, oke. sekarang yang menjadi masalah kalau tergigit, Nah, itu terpaksa kita dekat dengan anjing tapi tergigit. Nah. Apa yang harus kita lakukan kan Oke. itu? Itu yang harus kita untuk menghindari agar tidak terjadi pada manusia. Iya. Oh, oke. Iya. Pertama yang harus dilakukan kalau seandainya Mbak itu tergigit anjing, terlepas anjing itu anjing siapa dulu ya. Iya. Yang pertama harus dilakukan adalah mencuci, cuci luka itu dengan air mengalir dan deterjen. Harus deterjen, Dok? Harus deterjen. Oh, karena sabun wangi yang kita iya, punya bisa. enggak? Oh, bisa juga. Karena oke. virus itu ada selaputnya itu lemak, dia akan hancur karena deterjen. Oh, Nah, oke, itu oke. tujuannya itu meminimalisir. Berapa lama, Dok? Maksudnya ada durasi Minimal, nggak? iya. Mungkin atau suruh 2 jam gitu kan? Nanti keburu Oh, enggak, apa ya. istilahnya? Durasinya berapa menit kira-kira? Seperlunya atau Iya. memang kira-kira ada waktunya Kira-kira deh? 10 sampai 15 10 menit. sampai 15 Iya. menit sahabat kreatif. Itu oke. untuk biar sahabat kreatif bisa memahami, itu untuk mengurangi minimal itu mengantisipasi mengurangi hitungannya. apa istilahnya ya, masuknya virus Oh, ke oke, dalam luka yang oke. ada. Itu. Sehingga dengan cara itu minimal kita bisa mengurangi dan syukur-syukur habis itu loh. Oke. Virus. Segera Segera, setelah oke. tergigit harus Oke, dicuci harus. dengan air mengalir dan deterjen selama 10 sampai 15 menit. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang setelah itu baru kita lakukan observasi. Kalau anjing itu anjing pemilik kita sendiri, kita sendiri yang punya Iya, anjing itu, kita lihat dulu ada tanda klinisnya enggak. Kalau enggak ada tanda klinisnya, kita observasi dulu sampai 2 minggu. Oke, dengan cara Karena- diobservasinya gimana, Dok? Observasi itu kandangkan anjing itu Oke. untuk tidak menggigit lagi. Oke. Ini kenapa dilakukan? Karena terkait dengan tanda rabies kemarin, yang tadi oke. saya Oke, sampaikan oke, itu. siap. Ya, 4 hari, 2 hari kan itu ada 3 tanda klinis itu. Iya. Itu kalau dihitung mungkin 8 hari. Iya, 8 Kita molorkan sampai 2 minggu. Kalau dia tidak mati, anak aman. Oh, oke. Karena rabies itu tidak memberi rasa aman saja, tapi aman dan nyaman. Oke. Anak aman dan nyaman. Iya, iya, iya. Karena aman itu belum tentu nyaman. Iya, benar. Ya, kalau Anda udah tergigit, nyaman, kalau udah kan nyaman, tidak udah aman. tenang sudah. Iya. Oke. Itu. Itu kena banget loh, Dok. Iya, Maksudnya. 14 hari itu. Iya, benar. Kalau 14 hari tidak menunjukkan tanda klinis, aman dan nyaman. Nggak perlu divaksin juga nggak apa-apa. Oke. Itu. Oke. Tapi kalau digigit oleh anjing yang diliarkan dan pemiliknya tidak tahu, Oke. pastikan anjing itu harus diikat dulu. Jadi harus diingat nih, Iya. di kejadiannya mungkin misalnya kamu lagi di depan warung orang misalnya terus digigit, kamu ingetin tuh anjing yang ngegigit Iya, namanya ya. harus diingat anjing yang menggigit itu. Atau enggak minimal difoto. Jadi buat apa tuh, Dok? Kalau misalnya kita nggak tahu dia anjingnya Bisa siapa? difoto. Untuk dibuktikan kepada Untuk memastikan anjing itu dalam 14 hari masih hidup nah dia, kan gitu. Bisa diikat atau disampaikan sama kepala dusun misalnya, oke, baik. kandangan anjing itu karena saya digigit gitu. Kalau dia tidak menunjukkan tanda klinis ya aman lah. Oke. Tapi kalau dia menunjukkan tanda klinis dan mati sebelum 14 hari, mestinya harus dilaporkan ke dinas pertanian. Oke. Ternyata seperti itu ya, Dok, Iya. ya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa rabies itu kecil, itu biasa, gitu ya. Rabies ini jangan dianggap remeh. Karena rabies itu tidak sekarang digigit, sekarang sakit. Kayak makan cabai enak Iya, kan kalau kita iya. ada minumnya. Ada Nah, minumnya, kalau ini beres sudah. Udah. Iya. Oke. Kalau rabies ini sekarang digigit, mungkin 2 bulan lagi baru gila. Nah, Kan aneh jadinya. Setelah 2 bulan sudah tanda klinis muncul, baru kita ngeh bahwa itu rabies, kan Nah, aneh. ya itu Nggak dia. ada pencegahannya itu. Oke. Berarti Itu. memang harus sangat waspada ya kita ya. Ya Dok, memang harus. Apalagi memang diakui nih kayak lingkungan saya sendiri aja hitungannya dalam satu gang tuh bisa ada 10 sampai 12 anjing gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Di desa itu seperti itu. Oke. Dan itu memang harus dibutuhkan pemikiran atau apa istilahnya ya, tindakan bersama antar gang itu. Nah, ya itu dia tuh harus tuh. Kalau kita sepakat bahwa tidak boleh ada anjing yang diliarkan, ya sepakati saja.
Sehingga orang yang mempunyai anjing di situ ya dimasukkan anjingnya. Kalau menggigit di luar rumah ya tanggung jawab mereka kan gitu. Karena ada perda yang mengatur itu. Sebenarnya ada perdanya, perda ada nomor sosialisasi juga ya. Tapi balik lagi sih Dok, harus ada pengertian dari yang punya peliharaan kan. Kadang-kadang kita juga kalau misalnya Pak anjingnya galak, enggak kok, anjing saya mah orang baik, CS, kamu aja mungkin yang kayak begitu. Gimana Dok ngadepin kayak begitu Dok? Kalau bicara seperti itu, iya makanya saya sering sekali menemukannya. Karena saya sekarang orang praktisi ya, saya praktisi, saya dokter hewan yang sering berkecimpung di hewan, terutama di anjing dan kucing. Silakan dengarkan ya kata dokter ya, seperti apa Dok seharusnya. Saya praktisi dan sering sekali seperti itu. Saya misalnya, saya masuk dalam rumah, ada 2 anjing, satu sakit, yang satunya kan galak, aktif yang satu nih. Enggak apa-apa Dok, nggak gigit, dia nggak pernah gigit. Tapi yang namanya diintimidasi seperti itu kan saya takut juga. Iya, saya takut juga, makanya saya suruh masukkan dulu anjing ini, karena saya takut digigit. Karena kalau sudah tergigit, ya seperti itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Cuci luka, kayak observasi anjing 14 hari. Belum lagi kita yang ke vaksin ya Dok ya. Dan ketungnya itu 2 bulan kan. Ya kalau anjingnya mati kan harus ada tindak lanjut lagi. Lapor kepada dinas pertanian, dibawa sampelnya, dan itu kalau itu positif pusing lagi. Harus di-VAR kan seperti itu. Ya banyaklah langkah-langkah yang harus kita ambil. Ya takut juga, saya juga takut digigit anjing. Walaupun saya dokter hewan. Padahal dokter hewan yang sering banget bertemu dengan jenis beberapa hewan hitungannya ya. Dan perlu dicatat, dokter hewan itu juga bukan penjinak anjing. Juga manusia biasa. Juga manusia biasa yang kalau digigit ya bingung juga. Sakit juga digigit ya Dok ya. Bingung dan sakit ya. Dan rasa nyaman itu enggak ada. Nah balik lagi ke rasa nyaman. Nih biar nyaman nih Dok, kita juga nih sahabat kreatif kalau boleh dikatakan bahwa ini kan hal yang memang bukan baru sebenarnya memang bukan sih, tapi kembali lagi nih ada lonjakan ini yang bikin kita harus waspada, harus lebih aware lagi lah hitungannya ya. Yang terpenting sekarang bagaimana kita merubah perilaku kita. Mindset kita harus kita rubah. Karena kita terlalu lama ini dekat dengan rabies ini, kalau bisa dikatakan kita sudah terlalu akrab dengan rabies. Saya yakin sahabat kreatif itu sudah tahu rabies itu apalah. Cuman apa yang harus kita lakukan itu belum pada titik itu. Ya. Mulai sekarang kita harus berpikir memelihara anjing atau kucing itu peliharalah dengan baik dan benar. Utamanya harus dirumahkan dia, jangan biarkan berkeliaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangkan kebiasaan membuang anak anjing. Karena banyak di beberapa tempat itu, saya punya klien yang di Lovina itu, dia hampir sterilisasi beberapa kali hanya karena dia dapat anjing terutama yang betina dibuang di sungai, dipungut, disteril untuk mengurangi populasi. Banyak untuk klien-klien saya yang dari turis-turis itulah. Dia lebih care terhadap anjing itu, dia terambil lagi, dia sterilisasi. Hilangkan kebiasaan itu. Membuang anak anjing, kalaupun membuang ya, usahakan di bawah 2 minggu lah. Iya. Iya, biar dia mati. Ada waktunya juga ya. Dia mati kan kalau belum. Oke. Karena sering sekali membuang anak anjing itu di atas 2 bulan kan. Dia kan survive. Ya membuangnya di pasar. Banyak makanan. Banyak makanan di situ. Itu ladangnya banyak warung kan. Seperti Okay. itulah ya. Itu yang harus dihilangkan. Sehingga ke depan kita harus berpikir bahwa apa yang kita pelihara itu harus kita pertanggungjawabkan. Bertanggung jawab memelihara anjing itu. Kalau menggigit di luar rumah, tanggung jawab pemilik itu. Itu yang harus Kalau menggigit di dalam rumah ya memang salah yang masuk kan. Kenapa masuk sembarangan nggak bilang-bilang kan digigit. Mungkin kalau diizinkan silahkan. Yang terpenting kan di luar rumah. Hilangkan kebiasaan meliarkan. Karena kalau sudah diliarkan itu bahayanya banyak guys sebenarnya. Bukan rabies saja.
dikejar anjing juga. Nah, mungkin gitu. Bisa Mbak nabrak iya. jalan jatuh ke dari motor atau kendaraan atau enggak kita sendiri nyusruk dia got atau gimana kan. Gitu. Iya makanya. Karena kebiasaan refleks orang kalau dikejar anjing itu pakai gas. Bukan direm loh. Kalau saya pasti lari dan kakinya angkat. Dan itu baik. Naluri lah. Iya, baik. Tanpa sadar kita harus tarik gas sudah. Baik dokter, ini nggak terasa nih waktunya. Jadi the point is dari rabies ini dokter, dari apa yang kita bahas, closing statement dari dokter deh nih. Closing statement sih apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang utama adalah bagaimana kita menghindari. Jangan sampai digigit anjing. Ya. Poin penting. Kalau Anda tidak ingin digigit anjing, jauhlah dari anjing. Kalau terpaksa jauh dari anjing, dekat dari anjing, usahakan anjing yang memang peliharaan sendiri. Ya, itu. Yang kedua, hilangkan kebiasaan itu, kebiasaan membuang anak anjing. Jauh-jauh, buang jauh-jauh lah itu dah. Hilangkan sama sekali dah itu. Karena itu sudah tidak. Dari peri kehewanan juga, kalau peri kemanusiaan kan karena membuang anak anjing, peri kehewanan juga tidak manusiawi kita kalau membuang anak anjing pada saat dia sudah survive. Lebih baik sekalian dosa lah, bunuh aja sekalian kalau memang. Misalnya dengan membuangnya pada umur di bawah 2 bulan, 2 minggu kan bisa. Itu. Hilangkan kebiasaan itu, sehingga ke depan di Bali tidak ada lagi anjing berkeliaran. Anjing yang diliarkan yang membahayakan itu tidak lagi ada. Jadi itu yang pentingnya. Itu yang penting. Sehingga secara tidak langsung populasinya akan mulai menurun, vaksinasi akan mulai bisa optimal. Karena vaksinasi tidak optimal karena memang anjing yang berkeliaran terlalu banyak. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Terima kasih dokter. Jadi jangan lupa ya pesan-pesan dari dokter Susilo ini buat sahabat kreatif. So dokter, terima kasih untuk kesempatannya, kebersamaannya hari ini. Terima kasih juga setelah sudah diundang ke sini sama-sama dan memberikan pemahaman pada sama-sama dok. Salam sehat buat sahabat kreatif. Jangan lupa jadikan terus generasi muda sebagai headlines. Bye.